kami ditelantarkan terus, udah kami pindahkan aja ke Malaysia. Buat apa kami terus begini kalau tidak dipedulikan, Pak? Luas dari sekedar penyerapan anggaran sih. Kita bicara harusnya tentang KPI, kita bicara tentang mimpi yang berhasil diwujudkan, rencana yang kemudian menyumbang pada performa yang lebih baik dari negara ini daripada sekedar hanya bicara anggarannya gitu. Itu sebenarnya yang saya ingin itu kan, tapi kan tidak ada kelihatannya di sini. Jadi saya nggak tahu apakah akan ada waktunya kemudian ketika kita bicara, karena saya belajar bahwa dalam penyusunan rencana anggaran ini kan hanya bagian dari sebuah pandangan strategis kan untuk kita mencapai sesuatu di masa depan gitu Pak Menteri. Jadi ya pasti base-nya kan strategic planning gitu. Kita pengen tahu kemarin 98% tuh asumsi resikonya apa aja, tantangannya apa aja kan gitu nih. Supaya dalam penyusunan anggaran ke depan nih kita bisa lebih efektif, lebih efisien dan lebih berdampak gitu. Nah, karena tidak ada, saya kira kita diskusikan itu lain waktu. Saya hanya ingin titip begini Pak, karena ini kan di bawah Bapak. Ya, kebetulan lagi-lagi saya harus bicara dapil saya Pak. Ya, ini problem karena kalau berharap dari Kementerian Dalam Negeri atau BNPB, tentu tidak bisa kita mengharap akselerasi pembangunan perbatasan itu Pak. Kemarin anggaran yang kemudian untuk membangun daerah perbatasan kita itu kan kemudian hilang katanya karena bencana Sumatera Pak. Nah hari-hari ini Pak, ini semakin mengerikan karena apa? Karena ketiadaan akses jalan itu, maka untuk mendapatkan sembako juga nggak bisa Pak. Mendapatkan BBM nggak bisa, listrik rata-rata udah turun ke 4 jam per hari. 1-2 bulan lagi mungkin udah nggak ada listrik Pak di daerah perbatasan Kalimantan Utara. Padahal Kalimantan Utara itu yang punya perbatasan darat paling panjang di Indonesia nih Pak, kalau menurut saya, dibanding daerah-daerah lain. Jadi saya sangat berharap agar Pak Menteri bersama BNPB itu, ayolah dorong kementerian lain untuk memberikan, mencicil lah kita gitu. Terus-terusan lah mencicil, karena kasihan warga-warga di pedalaman itu. Kalau sakit udah pasti mati Pak. Nggak mungkin dibawa kemana-mana, ditandu Pak. Menembus hutan kayan mentarang itu nggak mungkin Pak. Ini kita bicara manusia gitu. Jadi saya berharap agar PU, Bappenas, Kementerian Keuangan betul-betul mencurahkan sedikitlah perhatian untuk rakyat kita di perbatasan sana Pak. Kemarin mereka menemui saya waktu saya pendapil Pak. Mereka bilang gini Pak, kami cinta negara ini Pak. Tapi kalau kami ditelantarkan terus, udah kami pindahkan aja ke Malaysia. Buat apa kami terus begini kalau tidak dipedulikan Pak. Karena masalahnya kemanusiaan. Sembakonya nggak ada. Listriknya nggak ada. Kalaupun ada BBM Pak 30.000 per liter Pak. Barangnya aja nggak ada gitu. Yang paling parah sekarang mereka nggak bisa jual berasnya, komoditasnya keluar. Lalu dari mana anak-anaknya pada putus sekolah? Ini gimana kita ngatasin ini? Saya ini bukan beban di Kementerian Dalam Negeri, tapi sebagai BNPB saya kira ini harus menjadi center of development lah dari perbatasan kita ini Pak. Saya mohon perhatian ini agar disampaikan kepada Bapak Presiden, karena ini menyangkut manusia-manusia di perbatasan yang sudah sejauh ini menjaga integritas wilayah kita Pak. Saya mohon dengan hormat, makasih. Siapa lagi? Mewakili satu orang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2, yang kami hormati mitra kerja Komisi 2, Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Sekjen dan Pak Dirjen, Kepala DKPP beserta seluruh jajaran, Kepala Otorita IKN, Pak Bas, Pak Sekretaris dan seluruh jajaran, Kepala Perberatasan, Pak Fahrul Rozi dan seluruh jajaran. Langsung saja pimpinan, Pak Menteri, yang pertama kepada Pak Tito ya. Kemarin kita sudah mengesahkan rancangan awal untuk RAPBN 2027. Nah, di sana itu kalau tidak salah kami lihat sekilas ada kenaikan terkait dengan TKD Pak Menteri dari 600 kalau tidak salah menjadi 700. Pertanyaan kami, kira-kira di dalam plotting dan clustering anggaran itu posisi Kemendagri itu di mana dalam pengambil keputusan dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi dan monitoring yang 1 tahun
belakangan terjadi gitu Pak. Jadi posisi dalam penentuan blocking anggaran dan TKD itu sejauh ini posisinya seperti apa? Jadi maksud kami, alhamdulillah ada penambahan, mudah-mudahan itu sedikit banyak melegakan daerah, tapi kalau tidak diimbangi dengan address yang tepat sasaran, khawatir nanti tidak terlalu berdampak signifikan. Terus kemudian yang kedua, Pak Mendagri, kemarin beberapa waktu yang lalu Perdana Menteri India kan kunjungan ke Indonesia. Di antara kunjungannya itu ada MOU antara KPU India dengan KPU Indonesia. Nah, ini berbicara masalah apa namanya anggaran kira-kira nanti untuk ke yang 2027 kira-kira sudah terpotret atau sudah ada gambaran tindak lanjut dari MOU itu seperti apa. Ini kaitannya juga dengan DKPP. Karena kan anggaran DKPP juga dilekatkan di Kemendagri gitu loh. Maksud kami jangan sampai kemudian agenda yang sangat apa namanya prinsipal ya terkait dengan ekosistem kepemiluan kita itu kita tidak tangkap secara teknis gitu ya. Kerjasamanya mungkin nanti ditindaklanjuti oleh Kemendagri, oleh KPU, ya tentunya juga dengan apa namanya pendampingan dengan Komisi 2 dan lain sebagainya. Terus kemudian kepada OIKN, singkat saja Pak Bas, dengan kondisi fiskal kita yang saat ini sedang tidak, ya saya boleh katakan tidak sedang baik-baik saja ya beberapa tahun terakhir. Sejauh ini kondisi di lapangan by progress pekerjaan itu masih on the track atau ada kendala-kendala gitu Pak Bas. Kekhawatiran kami, Pak Bas sudah punya rancangan untuk memenuhi target itu, kemudian ada otak-atik secara anggaran, target itu kemudian bukan semakin maju atau tetap tapi bisa molor gitu. Ini kan penting disampaikan kepada publik juga gitu Pak Bas. Ya mungkin itu pimpinan yang apa namanya beberapa pertanyaan atau tanggapan dari kami. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari sebelah kiri, Pak Tovan. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati Bapak Mendagri, Pak Sekjen, dan para dirjen. Yang saya hormati